Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kabinet Nasir beranggotakan 1. Aditya Yulianta Saputra, absen 01. 2. Danang Erlangga, absen 07. 3. Dika Anang, absen 8. 4. Okti Wahyu Ramadan, absen 24. 5. Yainal Arianto, absen 33. Kabinet Nasir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951. Pada masa kabinet ini terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri seperti gerakan DI atau TII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Pada tanggal 22 Januari 1951, Parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat keamanan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Nasir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Runtuhnya kekuasaan Kabinet Nasir. Pada akhirnya, kekuasaan Kabinet Nasir ini pun juga mengalami kemunduran yang pada akhirnya membawa kepada keruntuhan kekuasaan. Ada beberapa penyebab yang membuat Kabinet Nasir runtuh dan kehilangan kekuasaan. Penyebab utama dari keruntuhan Kabinet Nasir ini adalah kegagalan dalam kabinet tersebut dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian ditambah lagi adanya mosi tidak percaya dari PNI terkait dengan pencabutan peraturan pemerintah dengan DPR dan DPRS. Peraturan pemerintah tersebut dianggap PNI terlalu menguntungkan Masyumi dan mosi dari PNI. Ini pun diterima oleh parlemen sehingga Nasir harus mengalami mandatnya kepada Presiden. Selain mosi tidak percaya dari PNI yang disetujui parlemen dan mosi tidak percaya pada parlemen terkait kegagalan Kabinet Nasir dalam perundingan antara Indonesia dengan Belanda terkait Irian Barat. Tekanan yang bertubi-tubi ini kemudian sampai pada puncaknya, yaitu kejatuhan Kabinet Nasir pada tanggal 21 Maret 1951 dan kemudian Nasir pun mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. C. Program kerja Kabinet Nasir. Di bawah ini adalah beberapa program kerja utama dari Kabinet Nasir. A. Melakukan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum untuk konstituante. B. Melakukan konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan berdaulat. C. Mengiatkan usaha untuk memenuhi dan menjaga keamanan dan ketentraman. D. Melakukan penyempurnaan terhadap organisasi angkatan perang. E. Sebisa mungkin memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya. F. Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat. G. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat. H. Penerapan program benteng, yaitu penguasa nasional golongan ekonomi lemah diberi bantuan kredit. I. Pelaksanaan program industrialisasi atau rencana Sumitro. J. Pembentukan DPRD. K. Pemulihan bekas-bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat. D. Pencapaian Kabinet Nasir. Dalam menjalankan tugas pemerintah, pasti sebuah kabinet bisa meraih pencapaian-pencapaian tertentu. Meski secara keseluruhan mungkin ada yang menilai gagal. Setidaknya tahu ada suatu atau dua program atau agenda yang bisa dilakukan atau mencapai target. Setidaknya bisa memperbaiki suatu kondisi menjadi lebih baik.
Begitu halnya dengan Kabinet Natsir. Tentu dalam kurun masa kekuasaan memiliki pencapaian prestasi dan keberhasilan yang mendapatkan hasil. Di bawah ini adalah beberapa pencapaian Kabinet Natsir dalam masa kekuasaannya. Keberhasilan yang dicapai Kabinet Natsir yang menonjol diantaranya adalah bidang ekonomi, yang di situ ada Sumitro Plan yang berhasil mengubah ekonomi yang pada awalnya adalah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk PBB dan terjadi perundingan antara Belanda dan Indonesia mengenai masalah Irian Barat untuk pertama kalinya. Meski memiliki beberapa keberhasilan, namun program kerja Kabinet Natsir bukan tanpa kendala atau masalah. Ada beberapa kendala dan masalah yang harus dihadapi oleh Kabinet Natsir untuk menjalankan dan mensukseskan program kerjanya. Pada program di bidang ekonomi, dalam penerapan Sumitro Plan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini karena para pengusaha yang diberikan bantuan banyak diselewengkan sehingga banyak yang tidak mencapai sasaran. Kemudian upaya perjuangan dan diplomasi mengenai masalah Irian Barat mengalami kebuntuan alias mengalami kegagalan. Selain itu, Kabinet Natsir nampaknya belum bisa terlepas dari masalah keamanan yang berupa masih adanya pemberontakan yang hampir menyerang seluruh wilayah Indonesia. Banyak gerakan kedaerahan yang berusaha melakukan pemberontakan kepada pemerintah, sepertinya misalnya gerakan D1 atau TII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, gerakan RMS. Selain itu, seringnya mengeluarkan undang-undang darurat juga menjadi kendala Kabinet Natsir yang kemudian sering mendapatkan kritik dari oposisi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.